Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Saiful yang tidak bosan-bosan membahas tentang tutorial seputar aplikasi Android dan Windows. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang tutorial aplikasi dan Windows tersebut. Namun lebih tepatnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang seringkali muncul di sosial media tentang Redmi 3S Prime. Jadi yang pertanyaan pertama adalah, apakah jaringan 4G Redmi 3S Prime aman jika diupdate? Untuk pertanyaan ini saya katakan 100% aman. Memang seringkali kita mendengar isu bahwa ada beberapa tipe dari Xiaomi ini jika diupdate 4G-nya akan hilang. Hal ini dikarenakan beberapa tipe tersebut masih tidak lulus TKDN ataupun tingkat kandungan dalam negeri. Nah, namun ada beberapa juga diantaranya yang telah lulus dari TKDN ini, yaitu Xiaomi Redmi 3S, Redmi 4A, dan Note 4. Jadi ketiga ini sudah lulus dan tersertifikasi. Jadi jika kalian punya ponsel ini, bisa dipastikan jika ingin mengupdate ke versi terbaru, maka jaringan 4G kalian akan aman. Selanjutnya ada pertanyaan, apa perbedaan ROM terbaru yaitu versi 8.2.5.0 dengan ROM sebelumnya? Nah, perbedaan ini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, pada ROM terbaru, penghemat baterai ataupun battery saver telah diletakkan pada quick setting di sini. Jadi kalian tidak perlu lagi pergi ke security ataupun keamanan lalu memilih opsi baterai seperti ini. Kemudian pergi ke sini penghemat baterai ataupun baterai saver lalu tekan on. Karena pada ROM terbaru ini sudah diletakkan pada quick setting, sehingga jika ingin menghemat baterai caranya cukup mudah, tinggal buka notification bar ataupun quick setting, kemudian tekan on. Jika tidak muncul pada quick setting di sini, bisa kalian buka pada more ataupun urutan. Nah, misalnya di sini kalian geser ke paling atas. Nah, di atas sini. Ataupun ini di atas sekali bisa. Nah, di sini sudah muncul. Berhubung saya menggunakan tema iOS ala kadarnya, sehingga quick setting saya muncul sangat banyak di sini. Jadi saya tidak perlu menggunakan tombol ini untuk melihat semua quick setting yang ada di sini, semua ikonnya ya. Oke, itu adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua yaitu terletak pada ikon notifikasi keyboard dan USB. Jadi pada ikon ini ada sedikit perubahan. Nah, kita lihat di sini ada sedikit perubahan ikon. Begitu juga jika USB kita colokkan. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu adanya automatic task ataupun tugas otomatis. Nah, kita bisa cek pada keamanan ataupun security di sini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tugas otomatis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya automatic task. Di sini ada dua pilihan, yaitu dari jam 00 sampai jam 7 jika kita hidupkan.
maka pilihan aksi ataupun hal yang akan dilakukan pada jam tersebut adalah misalnya mode pesawat hidup. Nah, kita bisa menambahkan tas yang lain. Misalnya di sini getar kita hidupkan pada saat jam tersebut, ataupun kecerahan kita matikan, dan yang lain-lain bisa kalian tambah sendiri sesuai keinginan. Kalau sudah ditambah tinggal oke. Nah, ini juga ada pilihan ketika baterai sudah mencapai 20%. Jika kita aktifkan, ini terserah kalian kecerahannya. Ketika 20%, kalau yang standarnya di sini kecerahannya 10%. Kalau baterainya sudah mencapai 20%. Nah, GPS-nya akan dimatikan, sinkronisasinya akan dimatikan, Bluetooth-nya akan dimatikan. Namun kalian juga bisa menambahkan yang lain di sini untuk mode pesawat, mode hening, data seluler, wifi, sinkron, getar, kecerahan, bersihkan memori, dan lain-lain. Jika sudah diubah, tinggal tekan OK di sini. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu terletak pada setelan ataupun setting. Nah, pada room-room sebelumnya yang ini, pilihan yang ini tidak ada. Jadi ini hanya terdapat pada room yang terbaru 8.2. Nah, pada room ini kalian bisa memilih, misalnya kalian menginstal 2 launcher seperti Nova Launcher, Smart Launcher, Go Launcher, dan sebagainya. Kalian langsung bisa memilih di sini. Karena berhubung saya menggunakan launcher bawaan, ya jadi di sini hanya ada 1 launcher. Kemudian di sini ada pilihan isi sel yang kosong atau fill the empty cell. Jadi kalau misalnya di home screen ini ada sel yang kosong, maka secara otomatis dia akan mengisi sendiri ataupun meletakkan ikonnya pada bagian yang kosong. Kemudian di sini ada kunci tata letak layar utama ataupun lock the home screen. Lock the home screen ini fungsinya misalnya kalau misalnya kita lagi lupa nih ataupun tidak sengaja tidak terkunci HP-nya, lalu ini terpindah kan. Ini bisa pindah nih. Misalnya kayak gini ya. Tunggu. Tidak sengaja pindah begini kan. Nah, tiba-tiba ini hilang, kok di mana ya? Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita bisa menggunakan pengaturan yang tadi. Kita lakukan seperti ini. Kita on kan, maka ini tidak akan bisa kita pindah-pindah lagi. Jadi kalau terpencet, dia tidak akan berpengaruh sama sekali pada ikonnya. Oke, yang berikutnya adalah pada fitur fingerprints. Jadi pada room terbaru ini, ketika kita meletakkan jari pada sensor fingerprintnya, fingerprint tersebut jika cocok dengan jari kita, maka tidak akan ada getar. Kalau pada room sebelumnya kan baik itu cocok maupun tidak cocok pasti ada getar, sedangkan yang sekarang kalau jarinya cocok maka tidak akan ada getar. Kalau jarinya nggak cocok baru akan terjadi getar. Nah, begitu. Itu adalah kelebihan-kelebihan pada room yang terbaru. Jika kalian ingin mengupdate room terbaru, kalian bisa langsung pergi ke updater ataupun pembaharuan. Di sini tinggal kalian, karena saya sudah diperbaharui, kalian tinggal tekan update atau perbaharui. Karena ini udah diperbaharui, jadi ya begini. Ini dia room terbarunya. Bisa kalian lihat di sini juga di setelan ataupun setting. Nah, ini ROM MIUI Global 8.2 stabil 8 Malmit.
Oke, kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa itu? Pertanyaan yang ketiga, apakah ada bug pada room terbaru? Sejauh ini saya belum menemukan bug yang signifikan, tapi untuk masalah pengecasan saya rasa agak sedikit lama untuk mengecas sampai full. Kalau pada room sebelumnya mungkin 3 jam sampai 4 jam udah bisa penuh. Sedangkan yang room ini kemungkinan ya 4 jam sampai 5 jam baru bisa penuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar pada kolom di bawah, kolom komentar. Jika menyukai video ini silahkan klik like dan jangan lupa untuk di subscribe agar mendapatkan pemberitahuan terbaru dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.